Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul rabi'ata asyaratah. Adapun makalah yang ke-14 bab thulathi. Wa ruwiya anna rajulan min bani Israil, diceritakan anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki min bani Israil, dari golongan Bani Israil. Ini ada sebuah cerita dahulu ya, pada masa Bani Israil. Bani Israil ini merupakan kelompok keturunan Nabi Yakub, di mana beliau merupakan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub mempunyai 12 anak laki-laki semuanya, dan dari mereka lahir 12 suku yang dikenal sebagai suku-suku Bani Israil. Nah, ini Bani Israil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menurunkan para nabi dari suku Bani Israil ini. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan lain-lain. Masih banyak. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki min Bani Israil, dari golongan Bani Israil, kharaja ila talabil ilmi, keluar dengan maksud untuk mencari ilmu. Nih, baik tak kira-kira Pak? Keluar dengan maksud untuk mencari ilmu, niat mencari ilmu, baik tak? Tentu baik. Fabalaghah, maka sampai zalikah berita ini nabiyahum, kepada nabi mereka, berita tentang adanya seorang laki-laki yang keluar dari kampungnya untuk mencari ilmu sampai kepada nabi mereka. Faba'athah, maka mengutus nabinya ilaihi, kepada laki-laki tadi. Fa'atahu, maka datanglah laki-laki tadi kepada nabinya. Setelah datang, nabinya memberi nasihat. Faqala lahu, kemudian berkata nabinya, memberikan nasihat pada laki-laki tadi. Apa nasihatnya? Ya fata, wahai pemuda, ini sesungguhnya aku a'idzuka, akan memberikan nasihat, akan memberikan mau'izah kepadamu, bi thalathi khisalin, dengan 3 perkara. Fiha, di mana di dalam 3 perkara itu, ilmul awwalin, terdapat ilmunya ulama atau nabi atau nabi yang paling awal, wal akhirin, dan terdapat ilmunya nabi yang terakhir, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian nasihat ini berlaku juga untuk kita. Ya, coba dengarkan apa nasihatnya ini. Ya, sambil kalau sudah memahami, sama-sama sambil belajar mempraktikannya bersama. Apa nasihatnya? Yang pertama, khaffillah. Khaff, takutlah kamu Allah, kepada Allah, fis-sirri, baik dalam keadaan sepi, wal alaniyati, maupun dalam keadaan ramai. Ya. Ini nasihat yang pertama. Berat tak ini kira-kira? Berat ya Pak ya? Berat tak kira-kira? Artinya kita dapat menumbuh kembangkan ketakwaan di dalam hati kita. Takwa yang paling mudah itu apa kira-kira Pak? Kita dalam keadaan sendiri, sepi, apa rame-rame? Kira-kira gimana? Takwa yang paling mudah itu ya ini, kita rame-rame seperti ini, berkumpul dalam kebaikan. Kalau dalam keadaan sepi, bahaya Pak, bisa jebol iman kita. Kita lewat di suatu tempat, misalkan apa, mampir Pak, misalnya kan. Alhamdulillah. Ternyata kita ketahui yang manggil-manggil itu adalah janda muda, misalkan
Kira-kira gimana hati kita, Pak? Kira-kira gimana? Lihat toleh kanan kiri sepi, suasana mendukung, ditolak emang, diterima ya gimana? Kira-kira gimana, Pak? Baik, kita bacakan terlebih dahulu. Nanti kita lanjut penjelasannya. Nasihat yang kedua adalah wamsik lisanaka. Jaga lisanmu anil khalqi, dari membicarakan makhluk, dari membicarakan orang lain. La tadhkuruhum illa bi khairin. Janganlah kamu membicarakannya illa bi khairin, kecuali kebanyakannya, kecuali kebaikannya. Ini nasihat yang kedua. Ini dasar ilmu, Pak. Ini dasar ilmu. Buah dari ilmu itu antaranya menumbuhkan ketakwaan. Yang kedua, mampu mengendalikan lisan. Wanzur khubazaka, lihatlah khubazaka, rotimu, makananmu, alladzi ta'kuluhu, yang akan kamu makan, hatta yakuna, sehingga benar-benar minal halali, apa yang kita makan ini betul-betul bagian kita peroleh dari rizki yang halal. Tidak sembrono. Hati-hati dapat kehati-hatian itu merupakan kita menumbuh kembangkan sifat warok di hati kita. Itu tiga nasihatnya. Bapak Ibu sekalian, karena ada ibu di sini, apa yang, mohon maaf, saya lanjut dulu. Famtana al-fata, maka setelah mendengar tiga nasihat ini, famtana al-fata, pemuda tadi membatalkan anil khuruji, untuk keluar dari kampungnya mencari ilmu. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil atas apa yang kita baca tadi? Hikmah pertama adalah selagi di dalam suatu kampung itu masih ada nabi yang mampu memberikan wejangan kepada kita, maka kita tidak perlu lagi keluar kampung untuk mencari ilmu-ilmu yang lain. Kalau tidak ada nabi gimana? Kita sudah tidak ditemani nabi nih, maka pewaris nabi. Sebagai gantinya siapa pewaris nabi? Al-ulama'u warathatul anbiya. Artinya selagi masih ada orang yang alim, yang berilmu di kampung tersebut, amalnya sudah sesuai dengan ilmunya, ibadahnya mantap, ilmunya luar biasa, maka ngapain lagi kita keluar untuk mencari ilmu? Itu sarannya. Kalau ditarik ke hal yang lebih luas, ya, di Indonesia ini juga sudah banyak ulama-ulama yang mumpuni, semua macam ilmu itu ada. Bahkan wali-wali yang terkenal, yang masyhur itu ada di Indonesia, bukan ada di Timur Tengah, bukan ada di Mekah. Kalau Mbah Maimun itu, Pak, saya pernah mendengar, ya, dia memberikan nasihat ke santrinya, melarang untuk kuliah di Mekah atau di Mesir kecuali dia alim. Alim dulu baru boleh kuliah ke Mekah, seperti itu. Hanya agrimis ya. Baik, ini aja yang ini, satu ini aja. Jadi nasihat, jadi ada tiga nasihat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar ilmu itu bisa kita kita bisa pegang hatta yaumal akhir, yang dapat menyelamatkan kita baik fid dini wad dunya wal akhirah. Kuncinya yang pertama adalah khauf kepada Allah, menumbuh kembangkan takwa. Yang kedua, mampu mengendalikan lisan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang hati-hati dalam menjaga makanan yang masuk di tubuh kita. Kita lihat makanan itu haram, produk haram atau produk halal itu. Karena kalau misalkan yang kita tidak mampu melaksanakan tiga nasihat ini, maka percuma kita berilmu. Itu
kita mondok lama banget misalkan, kemudian titel kita sudah panjang sedemikian rupa, ya, SAG, MAG, SS misalkan, kemudian doktor sama profesor, tetapi tingkah laku kita jelalatan misalkan, pecicilan, apalagi celamitan, kita tidak mampu menjaga lisan, kemudian tidak ada takut-takutnya, tidak ada rasa takwa di situ, maka ilmu kita dianggap sia-sia, percuma. Itu Pak. Rasanya ini ya, kurang fokus akhirnya. Baik. Yang terakhir ini ya. Al-Fakir pribadi sebenarnya memposisikan diri sebagai pembaca kitab, bukan menyampaikan mau'udhah di sini, tapi pembaca dan menyampaikan kalam-kalam fuqaha, karena berat rasanya Pak untuk memberikan nasihat ini, karena di situ juga ada ancaman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci dosa besar bagi mereka yang banyak berbicara, bagi mereka yang mengeluarkan nasihat-nasihat tapi mereka tidak melakukannya. Inilah sebenarnya yang ditakutkan oleh Al-Fakir. Makanya tidak terlalu panjang pembahasan atau syarahnya. Mungkin ini sedikit yang bisa sampaikan, kiranya nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan karena kondisi tidak memungkinkan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan haliyah maupun qauliyah, dan mudah-mudahan tuan rumah Bapak Usman beserta keluarga yang telah menyisikan rezekinya untuk mengumpulkan jamiah ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ditambah rezekinya semakin berkah, dan mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul pada malam hari ini semuanya senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala.